Hai, shalom anak-anak ibu semua, apa kabar kalian? Tentunya baik ya. Kali ini kita belajar tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Sekarang marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaan-Mu itu dalam pelajaran agama ini. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu menjaga dan mensyukurinya sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Aku diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Tak ada seorang pun manusia tercipta atas kemauannya sendiri. Kita adalah perempuan atau laki-laki. Itu semua bukan kemauan sendiri. Tetapi yang paling utama karena memang Tuhan menciptakan dan menghendaki kita terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Di hadapan Allah, perempuan atau laki-laki itu sama, sederajat, karena Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu dengan penuh cinta kasih. Perempuan diciptakan Tuhan menjadi pendamping, penolong bagi laki-laki. Nah, bisa kita amati dari perbedaan biologis. Dari tinggi badan biasanya laki-laki cenderung lebih tinggi, postur tubuh. Perempuan lebih berisi, kulitnya lembut, halus. Sedangkan laki-laki tulangnya lebih besar, kuat dan berotot. Begitu juga dengan kaki, tangan dan leher, masing-masing punya perbedaan. Tapi biasanya hal itu tampak pada anak laki-laki atau perempuan yang sudah beranjak remaja. Namun kalau masih anak kecil kadang susah kita bedakan, apalagi bayi anaknya. Nah, itu adalah perbedaan dari segi biologisnya. Sekarang dalam hal kejiwaan, perempuan suka mengatur rumah tangga. Kalau laki-laki malah di aktivitas-aktivitas luar. Perempuan itu suka hal-hal yang cantik, yang manis, yang lembut, menciptakan suasana rumah yang nyaman. Sedangkan laki-laki lebih ke aktivitas yang berat, ya, lebih ke aktivitas yang menguras energi. Nah, itulah perbedaan dalam hal kejiwaan. Begitu juga dengan cara berpikirnya juga perempuan lebih terinci gitu ya, memikirkan hal-hal detail, hal-hal yang kecil itu diperhatikan oleh perempuan. Sedangkan laki-laki lebih rasional, melihat garis besarnya saja dalam berpikir. Tentang perempuan dan laki-laki, dalam Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa tiap manusia, apakah ia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Artinya, kita sebagai pria atau wanita harus mengakui bahwa kita itu diciptakan Tuhan sesuai dengan jenis kelamin kita masing-masing. Jadi, diharapkan tidak ada yang ingin mengubah atau tidak mau dengan jenis kelamin yang sudah dikodratkan oleh Tuhan kepada kita. Karena ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Sekarang coba kita melihat pandangan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Berdasarkan artikel tersebut dapat dipahami bahwa laki-laki dianggap memiliki kedudukan lebih tinggi. Keberadaan laki-laki dianggap lebih berharga daripada perempuan. Perempuan lebih feminim, laki-laki maskulin. Perempuan lemah harus tunduk pada laki-laki dan laki-laki punya banyak kesempatan berkembang dibanding perempuan. Lalu apa yang kitab suci katakan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Yang mau dikatakan kitab suci ini adalah laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah.
Laki-laki dan perempuan diberi tugas oleh Allah untuk menguasai alam ciptaan, memanfaatkan alam ciptaan, dan merawat alam ciptaan. Kemudian Kejadian 2 ayat 18 dilanjutkan ayat 21 sampai 23 mengatakan, perempuan adalah penolong bagi laki-laki yang sepadan. Perempuan bukan tiruan atau imitasi dari laki-laki. Laki-laki diciptakan dari debu tanah, perempuan diambil dari rusuk laki-laki. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Laki-laki dan perempuan itu bersifat komplementer atau saling melengkapi. Pasti laki-laki dan perempuan punya kelemahannya masing-masing. Nah, di sini kelemahan yang dimiliki perempuan ditutupi oleh laki-laki dan kelemahan yang ada pada laki-laki itu ditutupi oleh perempuan. Jadi, saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masing-masing. Arti penting Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang pertama, laki-laki dan perempuan itu dilengkapi kebaikan dan keindahan. Allah memberkati dan mengasihi laki-laki dan perempuan yang sama berharganya. Hidup sebagai perempuan atau laki-laki itu anugerah dari Allah untuk saling melengkapi. Dan laki-laki dan perempuan dipanggil untuk mengembangkan diri semakin sempurna seperti Allah adalah sempurna. Oleh sebab itu anak-anak ibu, mulai hari ini kamu harus mengerti bahwa kamu, baik laki-laki dan perempuan itu sama berharganya di mata Tuhan. Tidak ada derajat laki-laki atau perempuan lebih tinggi dari lawan jenisnya. Kita semua sederajat karena Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi, bukan untuk saling meninggikan atau merendahkan diri. Nah, sebagai tugas kamu, buatlah puisi dengan tema Aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau Aku bangga diciptakan sebagai laki-laki. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.